Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh-contoh pembuatan sketch yang akan kita coba kerjakan bersama-sama. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mulai latihan yang kedua. Nah, di latihan yang kedua ini kita akan membuat angka 2 seperti yang terlihat pada drawing ini. Saya akan membuka file sketch exercise 2 start. Nah, filenya seperti ini. Ya teman-teman, seperti di latihan yang pertama, di latihan yang kedua ini pun sudah disiapkan untuk koordinat titik 00 dari sketchnya. Maka kita akan mendalami lagi bagaimana cara penggunaan position sketch. Klik position sketch, maka akan muncul window parameter yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah mengenai sketch position. Sketch positionnya teman-teman di sini sudah disiapkan plan, maka kita gunakan plan 1 sebagai bidang datarnya. Kemudian yang kedua origin type, yaitu untuk menentukan titik 00 dari vektor vertikal dan horizontalnya. Di sini sudah ada poin. Teman-teman juga bisa menggunakan intersection to line. Saya menggunakan intersection to line. Klik intersection to line, kliklah dua garis yang ini yang berpotongan, yang mana saja boleh. Kemudian ketika teman-teman sudah klik intersection to line, maka vertikal dan horizontalnya sudah di posisi seperti yang kita mau. Satu lagi saya ingatkan, untuk bagian orientation ini sebetulnya boleh diisi boleh tidak, dan saya berharap teman-teman tetap diisi saja. Seperti yang saya sudah katakan di awal, ini akan sangat bermanfaat ketika nanti ada proses lanjutan. Saya isi dengan menggunakan parallel to line. Paralel terhadap mana? Misalkan terhadap garis yang hijau ini, nggak apa-apa. Posisinya sama seperti ini. Oke, teman-teman klik OK, maka kita akan masuk ke area sketch. Nah, jangan lupa posisikan visualization-nya adalah di low light. Tujuannya adalah agar kita memisahkan elemen-elemen yang ada di 3D dengan elemen-elemen yang ada di sketch atau di 2D ini. Oke, kita kembali ke soal. Tiap orang pasti punya cara masing-masing untuk mengcreate sebuah geometri, contohnya untuk membuat angka 2 ini. Ya, kita akan mulai untuk pembuatannya. Saya kembali ke CATIA. Nah, teman-teman, prinsipnya bekerja di sketch adalah untuk memudahkan pekerjaan kita. Maka gunakanlah dengan cara-cara yang sesimpel-simpelnya, secepat-cepatnya. Nah, untuk itu maka di sini cara mudah saya menggunakan rectangle. Ya, perhatikan bahwa membuat wujud sangkar ini mulailah dari vektor H supaya dia langsung terkunci, terconstrain, dan dia menjadi hijau seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya membuat profile. Itu bentuknya seperti ini, sembarang saja. Yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman aktifkan di sketch toolnya adalah tangent arcs. Tangent arcs bentuknya melingkar seperti angka 2. Nah, seperti ini. Dah, hanya seperti ini. Kemudian teman-teman nonaktifkan sehingga terbentuklah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita kunci dulu dengan constraint sehingga dia terikat, terutama adalah center dari si arcs ini. Caranya adalah teman-teman masih ingat,
klik titik senternya, kemudian klik V, kemudian kita gunakan constraint define in dialog box, kita centang coincident sehingga dia posisinya pindah, dan di sini ada simbol constraint coincident-nya. Artinya apa? Artinya posisinya dia akan tetap di sini dan tidak akan pindah lagi, seperti itu. Sekarang kita akan membuat offset curve-nya. Klik offset, kemudian klik arcus-nya. Jangan lupa aktifkan tangent propagation-nya di sketch tool supaya semuanya ikut. Kemudian teman-teman masukkan offset-nya, jaraknya adalah 20. Oke. Kemudian buatlah garis horizontal untuk menutup bagian yang terakhir. Seperti itu. Nah, elemennya sudah terbentuk semua. Sekarang kita constraint. Klik constraint, boleh klik 2 kali karena ada beberapa yang kita buat. Kembali ke soal. Teman-teman, tinggi hurufnya adalah 180. Ya. Kita kasih constraint dulu. Cut. Teman-teman, selanjutnya kita akan constraint supaya bentuknya seperti yang kita inginkan. Ya, di situ untuk radiusnya R35 dan R55. Kita constraint, klik 2 kali di constraint karena ada banyak yang kita lakukan. Yang pertama adalah R35, masukkan R35. Kemudian yang kedua adalah R55, masukkan 55. Nah, teman-teman, jangan lupa bahwa lingkaran yang ada di dalam dan lingkaran yang ada di luar itu harus kita coincident constraint. Klik arcus dua-duanya, kemudian klik constraint define in dialog box, centanglah concentricity, maka dia akan berada di dalam satu poros, seperti itu. Kemudian kita kasih constraint untuk tinggi dari hurufnya, ya, yang terluar dengan terhadap H, tingginya 180, masukkan angka 180. Nah, seperti itu. Kemudian garis horizontal itu tingginya berapa? 120. Berikan dimension constraint, klik 2 kali, masukkan 120. Seperti itu. Kemudian constraint yang lain adalah sudut. Sudut kemiringan ini adalah 45 derajat. Teman-teman masukkan 45 derajat. Nah, supaya bagian yang dalam dan yang luar ini sejajar, maka kita constraint dengan menggunakan constraint define in dialog box. Kita centang paralel, ya, maka dia akan menjadi paralel seperti ini. Oke, ini untuk bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya teman-teman kita bisa langsung constraint. Untuk bagian bawah itu panjangnya 110, tinggal dimasukkan angkanya 110 seperti itu. Kemudian tinggi hurufnya 20, kasih dimension 20 seperti itu. Nah, kiri dan kanan ini harus simetri, maka kita bisa gunakan constraint define in dialog box. Klik curve-nya yang pertama, klik kedua, kemudian yang terakhir adalah sebagai cerminnya adalah V, ini adalah sebagai senternya. Kemudian klik constraint define in dialog box, centang simetri. Nah, maka posisinya akan simetri ke kiri dan ke kanan. Ya teman-teman, satu lagi constraint yang belum kita buat karena di sini masih putih, ya.
Di sini masih putih. Bagaimana supaya menjadi hijau? Nah, antara garis ini dengan arcus itu harus tangent seperti yang di atas sini. Dengan cara yang sama, kliklah garisnya, kemudian klik arcusnya, kemudian yang terakhir klik constraint define in dialog box, centang tangency. Ya, sehingga muncul tanda sama dengan di sini, sehingga dia akan menjadi hijau. Oke, sudah. Elemen-elemen sudah kita buat sesuai dengan dimensi-dimensinya. Terakhir adalah pekerjaan finishing. Kita gunakan trim. Ya, di Rail Limitation teman-teman klik trim, klik 2 kali karena kita akan melakukan trimming dengan sekaligus. Aktifkanlah di sketch tool trim all element sehingga nanti kita akan langsung memotong dan langsung jadi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kita trimming dengan yang ini, kemudian yang atasnya kita trimming dengan yang sebelah kiri sehingga dia menyambung menjadi satu. Kita tinggal potong bagian yang atas, ini dengan ini dengan ini. Oke, selesai. Oke, teman-teman jangan cepat puas, ceklah dengan menggunakan sketch analysis. Klik tools, kemudian teman-teman klik sketch analyze. Ya, kita akan lihat bahwa statusnya harus close, sehingga nanti kalau kita ingin membuat solid modeling ini tidak ada masalah. Satu hal yang ingin saya sampaikan di pelajaran ini adalah ketika kita memberi constraint itu jangan sampai over constraint. Apa buktinya kalau over constraint? Nah, dia akan berwarna ungu. Contoh, misalkan saya memberi dimensi jarak garis ini, saya kasih constraint. Nah, teman-teman perhatikan, ketika saya kasih dimensi, maka dia akan berubah menjadi ungu. Nah, dengan warna ungu ini mengindikasikan bahwa kita kelebihan memberikan constraint-nya, atau istilahnya adalah over constraint. Dengan kondisi ini tidak bisa dieksekusi. Ketika kita exit akan terdeteksi error seperti ini. Kita harus modifikasi. Caranya mudah, teman-teman klik saja di sketch 1 2 kali ya, klik 2 kali, maka kita akan kembali lagi ke sketch. Kita hilangkan dimensi yang tadi bermasalah sehingga warnanya menjadi hijau. Kalau sudah, kita exit. Ya teman-teman, maka kita sudah mendapatkan satu pola membentuk angka 2 seperti ini. Namun supaya teman-teman bisa melihat hasilnya, saya akan membuat satu solid dari sketch yang sudah kita buat ini. Nah, untuk yang solidnya ini teman-teman cukup lihat saja, tidak perlu mengikuti. Saya akan insert ke body. Saya membuat satu body baru, kemudian saya klik pad. Yes. Ini saya kasih lengthnya 10 misalkan. Nah, maka saya sudah membuat satu solid modeling seperti ini. Ya. Selesai. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.